mati menyembah Yesus. Dalam akidah kami, abangku tercinta itu, hari esok kita tidak bisa pastikan, apalagi sampai mati. Karena Allah membolak-balikkan hati manusia. Boleh jadi minggu depan Anda jadi Buddha, boleh jadi tahun depan Anda jadi Konghucu. Tapi saya sih berharapnya ya jadi Islam. Itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kami juga Islam. Kami tidak bisa menvalidasi bahwasanya kami akan mati sampai mati pun Islam. Tapi harapan kami seperti itu. Tapi tidak ada satupun orang yang bisa memastikan. Buktinya, ada orang yang hari ini berkata begitu, tapi di kemudian hari dia murtad. Karena semua bumi ini diatur oleh Allah sesuai dengan keinginan kita. Iya, Kita benar. berdoa, ya gitu bang. Makanya ketika Anda mengatakan seperti itu, saya tertarik juga untuk menjelaskannya. Iya. Begini bang. Iya, benar juga Bang. Kedepannya belum tahu lagi kan kita seperti apa kan. Betul lah bangku. Saya hanya Mana tahu mengingatkan. saya tertarik ke sana. Sama ketika kemudian kita mengatakan insya Allah saya akan sehat terus. Nggak seperti itu. Boleh jadi kita besok sakit. Harapan kita sih sehat terus. Tapi hari esok kita tidak tahu siap bagaimana. Makanya Allah menciptakan takdir manusia. Nah takdir itu bisa dirubah dengan doa. Karena hanya dengan doa bisa menembus langit ketujuh. Tidak ada satupun yang mampu menembus langit ketujuh kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kan, Abang? Benar sekali Bang. Saya pun mau pengen belajar juga ini Bang. Enggak apa-apa, Kalau boleh saya juga sih kalau bertanya-tanya. Boleh, boleh. kalau saya Oke, sih siap. senangnya ditanya, Ya, kalau saya paling senang ditanya. Tapi saya ingin Oke, baik. menjelaskan dulu, tadi Anda mengatakan Yesus mencipta langit dan bumi. Karena Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Artinya aku dan Bapa adalah satu, seperti itu ya. Iya Bang. Iya, sementara dalam Yohanes 5 nomor 26 dikatakan bahwasanya ya, seperti Allah Bapa itu memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Begitu pula dengan Yesus memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Itu dijelaskan dalam Yohanes 5 nomor 26. Dalam bilangan 23 nomor 19 dikatakan bahwa sesungguhnya Allah bukanlah manusia sehingga dia bisa berdusta dan bukan pula anak manusia. Dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 akan banyak di antara penyesat menuju kepada penjuru dunia. Dan barang siapa yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah penyesat dan antikristus. Pengabaran pertama Yesus tentang Yesus itu ketika masa-masa dalam rahim, itu Al-Quran menjelaskan sama dengan Bible. Dalam Al-Quran surah Maryam 17 dikatakan Jibril membawa berita kepada Maria bahwasanya engkau akan mengandung anak yang suci. Begitu pula dengan Lukas 1:31, Gabriel membawa berita kepada Maria bahwasanya engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Sama. Keduanya menceritakan bahwasanya dia anak manusia. Sebagaimana yang diterangkan dalam bilangan 23 nomor 19, dia adalah anak manusia. Begitu, Bang. Silakan Anda bertanya kalau mau bertanya. Iya Bang, saya tanya ini yang hari-hari yang saya dengar, yang saya lihat eh, dari SD sampai sekarang itu saya nih masih penasaran Bang. Kenapa Silakan. Abang kalau mau sembahyang itu setiap hari Jumat? Boleh saya jawab? Iya Bang. Pertama, kenapa kami sholat Jumat? Dalam Al-Quran diterangkan, Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wasarul bai. Hai orang-orang yang beriman, laksanakanlah ya sholat Jumat itu di rumah Allah, yaitu di Baitullah, yaitu di masjid. Untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian tujuan daripada sholat Jumat itu? Maka hadis menjawab, Rasulullah mengatakan as-sholatul hams wal Jumat
ilal Jumat wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratu ma bainahunna isajatu di baitil ila kabair. Sesungguhnya salatmu, salat Jumatmu akan menjadi kafarat. Kafarat itu adalah penebus dosa. Iya. Saya ulangi, as-salatul Jum'ah wal Jumat ila Ramadan ila Ramadan mukaffiratu ma bainahunna isajatu di baitil ila kabair, akan menghapuskan dosa-dosamu dalam 1 minggu. Makanya, kenapa diawali dengan as-salatul hamsu, yaitu sholat 5 waktu? Karena ketika kami sholat 5 kali sehari, maka seolah-olah kami mandi 5 kali sehari. Maka orang yang mandi 5 kali sehari, otomatis jasmaninya itu bersih. Begitu pula dengan orang yang sholat 5 kali sehari, otomatis rohaninya bersih dan ya dosanya bersih. Maka kata Rasulullah, tidaklah orang yang berwudu ketika dia sholat, ya, karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas, ya, ketika itu juga dosanya akan keluar seiring dengan tetesan-tetesan air wudhu yang keluar dari jemari-jemarinya. Itulah cara kami untuk menghapuskan dosa-dosa, untuk menebus dosa-dosa. Beda kemudian dengan Kristen. Konsep penebusan dosanya adalah menggantung Yesus, yaitu Tuhan, di kayu salib. Di Galatia 3:13. Yang menjadi heran di sini, Bang, ya Bang, yang saya heran, ini kan ajaran Paulus, Galatia tulisan Paulus, yang mengajarkan konsep penebusan dosa dengan menggantung terkutuk Tuhan kalian di kayu salib. Sementara ajaran Yesus dalam Matius 18 nomor 3, bertobatlah kalian, dan barang siapa yang tidak melakukan pertaubatan, maka tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Gitu. Silahkan bertanya lagi. Apapun yang Anda pertanyakan, insya Allah. Silahkan bertanya. Ya, lanjut Bang Ignas. Tapi sebelumnya saya sapa dulu ya. Selamat malam Bang Jul 777. Selamat malam. Islam atau Kristen Bang? Saya Kristen. Oke. Terima kasih ya Bang Jul atas waktunya untuk. Atau mungkin Bang Jul mau membantu Bang Ignas atau gimana? Saya tanya dulu Bang Ignas. Bang Ignas, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bang Ignas? Untuk sekarang ini dulu. Ya, Bertanya nggak saja apa-apa. sepuasnya. Bertanya saja. Sepuasnya bertanya. Nggak, Apapun kalau yang nanya-nanya ditanyakan. ke Alkitab kan bukan macam ke Al-Quran kan bukan ranahnya saya, Bang. Ya Itu kan silakan, silakan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Anda bertanya. nanti Saya tidak, Bang Igans, saya tidak pernah membatasi pertanyaan kepada orang-orang di luar Islam. Apapun itu, mau hadis, Al-Quran, sejarah, silahkan. Saya tidak pernah membatasi. Selama pertanyaannya itu wajar-wajar saja. Artinya sesuatu yang edukasi, sesuatu yang membangun iman kita. Silahkan. Tadi malam saya ditanya tentang masalah jin itu. Jin sampai 1 jam ditanya tentang itu. Diambil dari ayat Al-Quran, dibolak-balik. Insya Allah kita bisa jelaskan. Saya sapa dulu ya Bang Ustadz. Eif, selamat malam Bang. Eif. Selamat malam, ya. Ya, malam. Islam atau Kristen Bang? Kristen, Bang. Oke. Ya, kita diskusi teratur aja Bang ya. Artinya harapan saya dalam mengatur komal bagaimana caranya kita berdialektika dengan baik tanpa harus kita saling menyakiti Bang. Karena Betul. tujuan kita adalah bagaimana kita mendapatkan pengetahuan dalam bentuk edukasi seperti edukasi di antara kedua perbedaan iman ini, Bang. Begitu ya, Bang Ivi. Ya. Ya, kita sepakat. Mudah-mudahan bisa teratur. Kalau kami kita Islam itu ditanya, kenapa kita mengatakan tidak membatasi pertanyaan? Bukan karena kita pintar, cerdas, bukan seperti itu. Karena apa? Kita yakin apa yang kita sampaikan itu benar. Yang kedua adalah jujur. Kalau kami tidak bisa jawab, kami katakan tidak bisa. Itu. Tapi dengan izin Allah, insya Allah belum pernah ada pertanyaan yang ya artinya tidak dijawab.
walaupun adanya ya banyak yang menolaknya, tapi kan itu kan ya pilihan kita masing-masing. Silakan. Boleh bertanya? Gimana Bang? Boleh bertanya? Ya, silakan Bang. Saya kepingin bertanya begini. Mengapa, apakah Anda meyakini bahwa Allah itu ada di Indonesia? Ini yang semalam ini. Siapa ini? Ini sama. Aduh, Bapak ini. Bang Ipan nih, Bang Ipan ketawa ini. Siapa Bang ini? Siapa Ustaz Felix ini? Aku lupa ya Susi ini. Aduh, Aduh. capek bang. Aku nggak Apa Abang, boleh saya tahu Bang, apa yang mendasari Abang bertanya seperti itu Bang? Saya cuma ingin tahu aja Bang, kenapa bisa muncul pemikiran pertanyaan seperti itu Bang? Oke lah, saya Kita kasih berkata jawabannya Bang bahwa- Titisannya. Silakan. Silakan Bang. Oke, saya kasih jawaban yang apa ya, pakai logika juga. Begini Bang, Allah itu maha besar. Kalau ada kata maha di depan berarti tidak ada lagi yang mampu menyamai, apalagi melampaui besarnya Allah. Indonesia ini besarnya gimana? Padahal ya, kalau kita merujuk atau merunut kepada hadis-hadis Rasulullah, tiupan sangkakala pertama itu Allah Subhanahu wa taala datang menggulung langit bumi ini. Bayangkan, langit maha besarnya Allah. Allah menggulung langit itu dengan kekuasaannya. Mana mungkin bumi ini mampu menampung Allah yang maha besar. Makanya kami Islam itu tidak percaya kalau Tuhan itu di surga. Surga itu adalah makhluk dan ciptaan. Nah, ketika kemudian ada ciptaan lebih besar daripada makhluk, mustahil. Allah itu maha besar. Makanya kami mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu Rabbul Izzati Jalla Jalaluh. Jika Allah tidak ada di surga, berarti Allah ada di mana, Bang? Jika Allah tidak ada di surga, Allah di mana? Pertama, Allah Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak butuh tempat. Tidak butuh tempat. Kenapa? Ketika kita mengatakan Allah butuh tempat, berarti itu Allah masih bergantung pada makhluk. Sementara Allah itu tempatnya bergantungnya makhluk, bukan digantung oleh makhluk. Paham sampai di situ? Allah itu tidak butuh makhluk. Karena Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan digantung makhluk. Itulah Allah Rabbul Izzati Jalla Jalaluh, yang maha besar, maha agung, maha mulia. Adapun ayat yang mengatakan anil arsyistawa, ketika kita bertanya di mana Allah anil arsyistawa, summastawa ilal arsy, bersemayam di atas. Kata bersemayam itu karena arsy itu adalah makhluk, kata bersemayam itu adalah kekuasaannya yang ada di atas arsy. Begitu pula dengan Indonesia. Kita mengatakan bahwasanya Allah itu di mana? Kekuasaannya itu meliputi langit dan bumi. Itulah maha besarnya Allah. Makanya tak selembar pun daun yang jatuh, ya sebagaimana debatnya tadi Bang Zuma, tak selembar pun daun yang jatuh dan tak sebutir pun pasir yang bergeser dari tempatnya, ya kecuali dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, apalagi nyawa manusia. Itulah Allah. Tidak bisa kita ya renungkan bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala itu. Itulah pencipta langit dan bumi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan apa yang ada di dalamnya semuanya. Tsumma stawa, kemudian Allah menciptakan 7 lapis langit. Itulah Allah huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Gimana? Jikalau begitu,
Tujuan Anda beriman, percaya kepada Allah untuk apa? Karena tidak ada Walladzina tempat. amanu wa Allah saja amilus tidak ada tempat. solihati. Berarti Anda Oke, pun tidak ada tempat. Oke, untuk apa Anda beriman? Walladzina amanu wa amilus solihati. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan berbuat baik, yaitu beramal soleh, maka Allah mengatakan ulaika ashabul jannah. Maka kalian akan dimasukkan ke dalam syurga, hum fiha khalidun, untuk selama-lamanya. Itulah tujuan kami beriman kepada Allah, mengharapkan ridhonya sehingga kami dimasukkan ke dalam syurganya. Apa yang saya jawabkan kepada Bapak full data, Pak. Semua bersumber dari Al-Quran dan hadis. Allah tidak mempunyai tempat. Tetapi Anda berkata bahwa didapatkan Anda beriman, Anda mendapat surga. Loh, surga itu di mana? Allah di mana? Surga di mana, Bang? Kira-kira. Oke, saya tanya balik dulu kepada Bapak. Surga itu di mana, Pak? Dalam akidah kalian? Surga adalah tempat kediaman Allah di langit. Iya, yang saya tanyakan di mana tempatnya? Loh, di langit. Di langit. Sesuatu Dalilnya tempat. mana? Dalilnya Sesuatu mana? tempat loh. Ketika Dalilnya dia, mana? dalil ada. Iya, Ketika dia naik ke dalilnya. surga. Ketika Dalilnya dia naik ke mana, Pak? surga. Dengar. Silakan, dalilnya mana, Pak? Sebentar. Langit adalah tumpuan kakiku. Langit adalah takhtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Jawabannya si Evi ini bisa dibentahkan sama teori matematika nanti. Sebentar. Nggak apa-apa. Bisa dimentahin pakai teori matematika itu. Berarti Bible-nya si Evi ini setara sama ilmu matematika ya? Pelan-pelan. Semalam habis satu bodrek sama dia nih. Ya. Tapi bagus dia. Malam ini Gak kayaknya apa-apa. bagus, agak santun dia. Iya. Yang penting santun aja udah, nggak ngegas. Ya, silakan datanya. Sebentar. Tenang. Hai orang, lihat. Kisah para Rasul 1 ya. Kisah para Rasul 1 ayatnya yang ke-11, dan berkata kepada mereka, ini malaikat, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Surga di langit bukan? Coba diulangi, dibaca. Kisah para Rasul 1 ayat 11, dan berkatalah kepada mereka ketika mereka sedang, ini ayat 10 ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. It's okay bahwa surga di langit. Oke. Galatia ini kisah para rasul ini siapa yang menerangkan? Yesus apa Paulus? Siapa? Kisah Ini para malaikat. rasul ini siapa yang menerangkan? Sebentar. Yesus apa Paulus? Ini perkataan malaikat kepada para murid. Bukan penulis, Iya, bukan yang yang saya- menjelaskan penulis, tetapi dia menulis apa yang dikatakan Yesus. Oke, yang saya tanyakan, Pak, ini kisah para rasul ini yang menulis siapa? Paulus apa Iya, Yesus? kenapa? Kalau misalnya ini yang ditulis oleh Lukas. Paulus atau siapa? Paulus. Kisah para rasul itu Paulus, Pak. Oke, saya ikut Anda mau. Iya, kalau Paulus kenapa dia? Iya, Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11:17, mengatakan apa yang telah kusampaikan kepada kalian bukanlah ya sebagai seorang berkata menurut firman Tuhan,
akan tetapi sebagai seorang yang berkeyakinan yang bodoh. Itu tidak bisa divalidasi, Pak. Karena itu Kalau gitu, kisah para rasul itu adalah penyampaian daripada Paulus. Nah, Paulus sendiri mengatakan apa yang telah kusampaikan kepada kalian bukanlah sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Nggak bisa divalidasi. Yang saya minta Anda dari baca, Anda adalah perkataan sebentar, Yesus. sebentar. Galat itu kan perkataan malaikat. Bagaimana? Iya, perkataan malaikat. Dengar. Oke. Galatia sebentar. Saya membantah Anda. Galatia 1 ayat 11. Paulus menulis, sebab aku menegaskan kepadamu saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Bagaimana Anda berkata bahwa dia tidak menerima daripada Allah? Ini Oke, Galatia 1. berarti itu Evang Epi itu kontradiktif ya. Di suatu sisi menerima dari Yesus, tapi di suatu sisi mengatakan bukan berasal dari firman Tuhan. Anda baca di Coba mana baca dulu? kembali. 1 Anda baca- Korintus 11:17. Coba baca. 1 Korintus. Saya tunjukkan datanya. Oke. 1 Korintus berapa? 11:17. Aku baca. Aku tahu. Ya, silakan kasih tahu. Taruh juga enggak apa-apa. Ulangi lagi, jangan hendaklah ada orang yang menganggap aku bodoh, dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh. Nah, dengar. Oke, ini. Ayat 16. Ini Pak, Ulangi ini Pak, lagi. ini Pak. Ya, itu 2 Korintus 11 sebentar. Saya baca dari ayat 16 ya. Aku ulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Itu dia sudah membuat pernyataan sejak awal. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Nah, ini kan dia merendahkan diri. Dia bilang jangan kuulangi, jangan hendaklah ada orang yang menganggap aku bodoh. Tetapi jikalau ada yang menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh. Dia berkata kalaupun ada yang Iya, menganggap lanjut aja dulu dibaca, Pak. Lanjut aja dulu dibaca, Pak. Jangan langsung ditafsirkan, lanjut aja dulu. Loh, ini bukan tafsir. Ini bukan tafsir. Tidak perlu tafsir, orang juga baca tahu ini loh. Oke, Alkitab saya tidak silakan perlu tafsir. silakan Apa yang dilanjutkan aku aja, Pak, katakan, dibaca. oke, 17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakan yang bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Nah, dia berkata bahwa kalau dia ini kan Lanjut bukan dia aja berkata dulu, Pak. sesuai firman Tuhan. Lanjut aja. Dengar, Oke, dengar. saya yang baca, Pak, Dengar, ya. 16, Oke, dia saya aja berkata yang baca. begini. Sebentar, ulangi lagi. Jangan Anda menganggap aku orang bodoh. Itu bukan firman Tuhan yang dia katakan. Tetapi jikalau Anda menganggap aku orang bodoh, anggaplah aku memang orang bodoh. Itu bukan firman Tuhan. Ini pernyataan dia dari dalam dirinya sendiri. Astaghfirullahaladzim. Oke, saya bacakan, Pak, ya. Dalam 2 Korintus 11:17 di sini dikatakan, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh dalam berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Jelas sekali di sini, Pak. Makanya Nah, Anda baca di ayat 16 Oke, yang Pak. tadi saya baca. Oke, Pak. Oke, Pak, saya tanyakan kepada Astagfirullah. Bapak. Oke, saya tanyakan kepada Bapak. Lalu ini sebentar. Anda ini sangat Anda ini tidak paham. Bahkan kitab Anda sendiri Anda tidak paham. Karena apa? Dari ayat 16 sudah dijelaskan dia. Nah, ketika masuk kepada poin ke-17, dia bilang aku berkata bukan sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Karena kalau kamu menganggap aku bodoh, dia mau dianggap bodoh. Oke, Karena Pak. Kristus. Oke, Pak. Jadi Sabar, bukan Pak. berarti bahwa dia kan begitu. Sekarang kalau saya bertanya kepada Anda, jikalau Anda berkata bahwa Tuhan itu menempati Tuhan itu ada di mana-mana, tidak bisa ada yang menampung dia. Pertanyaan saya, kenapa sampai saat ini kalian umat Islam masih saja sholat selalu berkiblat ke arah Masjid Haram? Kalau Allah memang itu ada, mengapa Oke, harus satu-satu, mengarah Pak. ke sana? Izin dulu aku ngasih Satu-satu, komentar ya. Iya, itu saya tadi sudah jawab. Oke. Saya sudah Sebentar, jawab. Bang. Makanya saya bilang, Anda kadang-kadang tidak memahami udah. Al-Quran Anda sendiri. Enggak, Tuhan Nah, Anda saya itu tadi bertanya. katanya di langit ya. Saya tanya, Tuhan Anda itu jangan Anda Sebentar, setengah saya ganda ya. bertanya Ketika kepada saya Anda. sebentar Pak Ahya, Saya izinnya bertanya dulu, jangan Anda- satu data aja saya Apa? kebawakan ke dia biar dia tidak setengah ganda di sini. Tuhan Anda Mau itu apa? di langit apa di surga? Surga itu di langit apa di mana?
Lalu tadi saya bertanya dia di surga, surga di naik ke Enggak. langit, dia dipertakhta di surga. Oke, di langit, Saya ya. ulangi lah, saya ulangi dengar Oke, baik-baik. surga di langit. Surga Anda itu di Saya- langit. Oke, buka dulu Kejadian 2 nomor 15. Tuhan Anda itu adanya di surga, tapi di surga ini ada di langit. Coba Anda buka Kejadian 2 nomor 15. Kenapa di situ? Jangan Anda Ada standar masalah ganda, apa ya. dengan dia? Coba Anda jangan standar Apa ganda yang ya. standar ganda? Coba Anda baca dulu, Apa yang baca standar dulu. ganda? Sabar, 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 Tuhan Allah sabar, mengambil manusia. Apanya? sabar, sabar, Di ayat sabar. keberapa? Oke. Iya. Kejadian 2. Kejadian 2 nomor 15. Kejadian 2 nomor 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberikan Oke. perintah itu kepada manusia semua pohon dalam Pertanyaan taman itu. saya. Kenapa? Pertanyaan saya, Taman Eden itu ada di mana? Di langit atau di bumi? Taman Eden itu di Irak. Nah, itu dia kan udah standar ganda kan? Udah mulai kan? Standar ganda Anda bagaimana? Manusia kalau Tuhan Anda itu ada di saya Taman tahu. Eden, betul? Di Al-Quran Anda Eh, manusia diciptakan di sorga. Tetapi kalau di Sebentar, dalam Bible saya sebentar. manusia diciptakan di dunia. Jangan Karena kejam, manusia kejam. diciptakan Biarkan dari aja, debu. biarkan. Anda Jangan bersalah nih. jangan kejam, Kalau kejam. Anda berkata Jangan begini, kejam, kejam. kalau Anda kalau Quran Anda manusia diciptakan di sorga. Kalau sebentar, surga bukan kalau ke manusia situ, berbuat bukan ke dosa dia sama situ. dengan iblis. Dia Bukan harus ke jatuh situ sebagai iblis. masalahnya, kan. Sebab pada mulanya mulai, iblis. mulai. Sabar, sabar. Malaikat Biarkan, sebentar, biarkan, saya biarkan. ajar Anda supaya Anda Al-Quran juga. Begini, kalau Mulai, iblis kejam, saja kejam. yang di sorga Kejam, ketika mulai. berbuat dosa dilempar ke dalam Mulai bumi dia, menjadi mulai. iblis. Mulai dia, Anda juga mulai. seharusnya jadi iblis Hei. karena Anda diciptakan di Hei, sorga. Anda juga Bukan berdosa ke seperti sana, malaikat bukan ke kan? sana. Makanya ketika Anda Bukan lempar ke di bumi sana. Anda adalah iblis. Ya, lihat. Oke, Lihat oke. teman-teman Standar ya. ganda itu yang Lihat kamu. Saya teman-teman saya ya. tengah, Bang. Di situ. Ya. Bang Evi. Coba Evi, ditanyakan lagi, dengar. host. Oke, oke. Ah, Ya. Tuan Adia itu kan di Taman Eden. Saya tengahin, Taman Eden Bang, ya. itu ada di Saya mana? tengahin. Tuhan Dia itu Jadi- kan ada di Taman Eden tadi ya. Coba Oke, ditanyakan oke, lagi, oke. host. Mungkin saya Oke, oke. tidak bisa menanyakan. Siap, 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 Habis siap, ini siap. dilanjut sama Bang Oke. Philip. Ini saya mau Oke, saya oke. mau putuskan bahwa ini orang ini standar ganda. Silakan. Iya, oke. Apa yang standar Oke, ganda? nanti teman-teman sabar teman-teman. Apa Sabar. coba? Sabar Bang Evi. Ya, terima kasih Bang Evi atas Sabar, sabar. penjelasannya. Yang Oke, saya kita katakan sabar Taman aja. Eden di Irak ya, di bumi, tidak ada Ya, Taman oke. Eden di sorga. Oke. Oke. Apakah Taman Eden ini surga, Bang? Taman Eden bukan surga. Taman Eden itu Oh, Taman tempat Eden. manusia pertama di bumi. Oke, Bumi clear namanya, sudah di situ. bumi Di situ adalah ada Tuhan Berarti enggak? Di situ ada Tuhan enggak? Ah, mana surga? Di Mana situ ada surga? Tuhan enggak? Enggak, di Sabar, situ ada sabar. Tuhanmu enggak? Siapa? Di situ ada Tuhanmu enggak di Taman Eden itu? Ah, itu dia. Ada Katanya kamu di Tuhan langit, berjalan-jalan ternyata di ketika Taman mereka Eden. jatuh ke dalam dosa ada Tuhan ada di dalam Taman Eden. Kenapa? Jangan. Aduh, Apakah Tuhan aduh, saya aduh, tidak ada aduh, di aduh. bumi? Tuhan saya dengar. Tuhan Eden di bumi. Sekarang kau berkata bahwa Eden di Eden di mana? Standar gandanya di mana? Ayo, saya tanya. Oke, Standar oke. gandanya di mana? Clear Bang Evi. Bang Evi, clear ya kita. Jadi menurutnya Bang Evi, sabar. Berdasarkan pernyataannya tadi Bang Evi bahwa Taman Eden itu bukan surga. Begitu ya Bang Evi ya. Saya kasih dalil ya, saya kasih dalil. Berarti Dengar. dia taman. Saya kasih dalil. Sebentar, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu dan sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama adalah Pison yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawaii, tempat emas ada dan emas dari negeri itu. Di sana ada beberapa beda. Gihon yaitu yang mengalir mengelilingi seluruh taman Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris. Anda cari Tigris hari ini di Irak ada tidak? Yang membelah Irak. Tigris ada dua yang dua yang masih hidup. Tigris dan Sudah clear Bang, clear bahwa Eden itu Taman Eden itu bukan surga. Clear sudah di situ. Loh, Taman Eden Ya. memang bukan di surga, Taman Eden di Irak kok. Di bumi. Iya. Terus apa yang Oke, standar ganda? oke. Yang standar Clear gandanya di situ, apa? clear. Maksudnya kamu apa? Sebentar. Nggak ada. Ternyata Elohim Clear itu di ada di situ. Taman Eden, itu masalahnya. Oh, Allah itu ada di dalam diri kita juga loh. Saya baca buat kamu. Saya baca. Makanya saya bertanya, kalau kamu Allah di Indonesia ada tidak? Kamu bilang dia ada di mana-mana, dia tidak bisa ditempati. Tapi kenapa engkau kiblat ke arah Mekah?
Kalau Allah ada, ya tidak perlu kalau saya berkata Deh, begini, deh. Allah ada di Indonesia. Lihat, saya kasih. Ini Saya kasih pendeta dalil. anu ini. Nah, yang kemarin ini siapa namanya dulu di Bang Titisan ini? Nama Ya, akunnya dulu ini. Dengar. Sudah Jangan, clear. dengar. Pertama, Clear sudah di Korintus situ 3, bang, sebentar. bang, jangan Coba, dijelaskan. Yerusalem baru. Sudah cukup Kalau bang. Yerusalem baru Cukup. itu apa bang? Surga apa Cukup, bukan? Bang, cukup, Bang. Yerusalem Bang. baru itu di kitab Anda Yerusalem baru. Jangan kita perdebatkan Surga di apa situ bukan? bang, jangan kita bang, Hah? bang Nas. Surga Yang ada jelas, apa bukan ya? ya sudah clear. Oi. Yerusalem baru itu Sabar surga bang apa bukan? Nas. Jangan terpancing bang Nas, karena dia ini kapan kepancing Botol anu, dia botol. kemana-mana. Siapa Udah lagi biarkan nama nanti akunnya netizen kemarin yang ini? menilai. Nanti Enggak, netizen yang karena menilai. Yerusalem baru itu Gitu. loh, Yerusalem batu itu surga itu Oh, ada di kalau orang bumi, Kristen. katanya di langit. Ini kamu Aduh. saya hajar. Bang Epi, Bang Elvi, Bang Elvi, Bang Elvi, Berarti Allah ada di Bang dalam Elvi, di Indonesia kan? Bang Allah Elvi, di mana 2-3 orang berkumpul, Oke, di situ Bang Allah ada. Elvi, Bang Elvi, Tuh, sabar, Anda Bang, tidak bisa sabar. membuktikan Allah. Sabar bang. Enggak. Kita jangan kemana-mana diskusinya. Turunkan surga aja itu dia dari dulu, tempatnya di tarik langit. turunkan Ternyata aja di Bang surga Titisan yang ini. kamu itu ada di surga Makanya loh. kamu berkiblat ke arah Mekah. Turunkan aja Bang Apakah Titisan di ini. Indonesia tidak Ini ada Allah? Bang Suma saja ini pusing lihat orangnya ini. Siapa nama akunnya kemarin ini pertama dulu? Siapa lah? Iya, saya lupa lagi. Iya. Ya, apa yang mau ditanyakan? Oke, jadi saya boleh bertanya, mengenai di Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah suatu mujizat, ya kan begitu. Bagaimana pandangan Abang membuktikan itu bahwa itu adalah mujizat? Pertama, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang kedua, haza bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Saya bahas yang kedua. Haza bayan, itulah Al-Qur'an yang kuberikan kepada linnas, kepada manusia, untuk petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Karena dengan Al-Quran kami mampu memahami siapa Tuhan yang sebenarnya. Dengan Al-Quran kami bisa memahami siapa pencipta langit dan bumi. Dengan Al-Quran kami bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan Al-Quran kami bisa menjadikannya sebagai ayat suci untuk mengobati orang-orang yang kerasukan. Saya sendiri menjadikan Al-Quran sebagai ayat-ayat itu sudah puluhan tahun. Nah, tapi ini hanya segelintir ini. Adapun yang paling mendasar adalah dengan Al-Quran kami mampu menjadi manusia yang benar. Tapi kalau berbicara tentang goib, kalau ada orang yang kesurupan, itu mulai tahun 2008 sampai sekarang. Saya bacakan ayat suci Al-Quran, dengan izin Allah, jinnya kabur terbirit-birit. Dan dengan Al-Quran pula saya bisa atau berani, ya siapapun yang mengatakan dia ahli sihir, kita insya Allah bukan karena saya hebat, tapi saya hanya membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat dari Allah dan tidak ada tandingannya. Boleh dibuktikan. Di saya dibawa katanya ngarang, boleh dibuktikan. Enggak gini, saya kan menanyakan ini karena memang ada juga bantahan-bantahan dari teman-teman kita yang Islam tentang kitab kita ini karangan manusia. Jadi saya bertanya, emangnya Al-Quran itu karangan siapa? Kan begitu. Oke. Kalau artinya proses terjadinya Al-Quran ini emangnya seperti apa? Apakah memang tidak ada yang menulis atau bagaimana? Kenapa ketika kitab Kristen disebutkan tulisan ini, tulisan itu, kan tulisan bukan tulisan Tuhan. Dalam pengertian di sini bagaimana mungkin Al-Quran Tuhan yang menulis langsung? Kan begitu. Oke, begini Abang. Pertama, Al-Quran itu nahnu nazzalna dzikra. Kami yang menurunkan Al-Quran, ketika Allah menurunkan Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, diterima oleh Rasulullah SAW, kemudian dihafalkannya, kemudian ditulis oleh Said bin Sabit.
Nah, kenapa kemudian kami mengatakan suci? Karena Al-Quran itu jelas siapa yang menulis. Kapan ditulis? Pertama, ditulis pada abad ke-7. Itu tahun 644 Masehi, Kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, ketika kemudian Anda mengatakan itu sama-sama tulisan, pertama, jelas kapan, ya. Yang kedua, Al-Quran ini ada namanya kalam lafsi dan kalam lafsi. Kalam nafsi dengan kalam nafsi. Kalam nafsi, ya, adalah, ya, ininya. Kalam nafsi adalah ininya. Bukunya, kertasnya, tulisannya. Tapi isinya itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama tulisan, tapi isinya, konteksnya, matannya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara Bible, boleh saja jelaskan masuk sedikit. Pertama, tidak ada legitimasi atau pengakuan daripada Allah Bapa tentang keabsahannya. Yang kedua, sampai sekarang tidak diketahui siapa penulis yang sebenarnya. Sampai sekarang tidak diketahui kapan dituliskan. Kalau begitu Bang, artinya apa yang Abang sampaikan itu terhadap Alkitab, justru Alkitab itu adalah menuliskan tentang apa itu Tuhan itu sendiri. Kalau seperti Al-Quran yang Abang bilang tadi, melalui perantaran Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menghafalkan lalu dituliskan melalui sahabatnya. Proses menghafalkan dari Allah pun ke malaikat Jibril sama Muhammad itu enggak bisa. Dalilnya mana, Pak? Siapa yang menyaksikan itu? Oke, dalilnya mana, Pak? Dalilnya mana? Referensi kamu mana? Enggak, kan Abang tadi bilang saya enggak dalil, saya mengikuti yang Abang bilang tadi, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan Tuhan ke Allah kepada Muhammad, kemudian kepada Jibril, malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril memberikannya, istilahnya menghafalkannya kepada Nabi Muhammad menghafalkannya, kemudian hafalan Nabi Muhammad ini ditulis oleh sahabatnya. Kan itu tadi Abang bilang. Bolehkah kita bertanya, apakah legal standingnya secara ilmiah bahwa yang dihafalkan oleh Nabi itu adalah memang percakapan dari Allah itu dengan Nabi Muhammad? Kan begitu sebenarnya pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala manittabal huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Felix. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keresteng. Iya. Sabar Bang, sabar teman-teman. Kita biasakan kita diskusi dengan baik, dua arah. Silakan Bang. Ustaz Felix. Iya, pertama kan tadi saya sudah jelaskan bahwa penulisan turunnya itu jelas ada datanya. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran. Ya, kenapa Allah menggunakan kata kami? Karena Allah menurunkan Al-Quran itu melalui perantaran malaikat Jibril. Kemudian ada legitimasi daripada Rasulullah. Legitimasi daripada Rasulullah itu adalah taraktu fikum amraini lan tadillu abada kitabala wa sunnati. Kami telah menurunkan Al-Quran, memberikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran dan hadis kepada kalian. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepadanya, maka tidak akan pernah sesat. Jelas. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW masih ada, makanya Said bin Sabit menghafalkan 114 surat dan 6.660 ayat. Maka dituliskan pada Kekhalifahan Utsman bin Affan itu pada tahun 644 Masehi. Nah, saya tanya balik kepada Anda. Ya. Kapan pengkanonisasi pertama Bible itu? Dan siapa yang saksi pada saat itu? Silakan. Nah, artinya begini, pertanyaan Abang. Jawab dulu pertanyaan saya, kan kita harus artinya di sini kan kita sharing, Bang. Oke, sabar. Kita di sini kan sharing. Anda bertanya kepada Islam, dari tadi saya menjelaskannya bahkan sudah 2 kali saya jawab.
Nah, apa salahnya kalau saya bertanya balik kepada Bapak? Kalau begitu saya kasih tanya dulu, tanya saja dulu. Kita merunyut ke atas dulu. Legalitas daripada Bibel Yohanes, Markus, Lukas, legalitas daripada Bibel Yohanes, Markus, Efesus itu dari mana itu? Jadi inilah, oke Bang ya, biar saya jawab ya. Tapi sebelum saya jawab, jadi saya sebenarnya dasar mempertanyakan itu bukan karena saya tidak mempercayai, istilahnya tidak, atau bukan saya menyalahkan Al-Quran, bukan, atau tidak ingin Iya. membelokkan Al-Quran, bukan dasar saya bertanya. Tapi yang sering saya lihat, dasar penulisan itu pun, atau dasar penulisan Al-Quran sama Alkitab itu pun sebenarnya tidak sesuatu perlu yang harus kita pertanyakan. Tapi mari kita libatkan peristiwa sejarah. Karena saya menanya ini Bang, karena juga di Alkitab itu sering pertanyaan begitu. Nanya legal standing, nanya legal standingnya, apa saksinya Paulus ngomong sama Tuhan, itu bukan Tuhan, itu setan. Lah, ini gimana ceritanya gitu loh. Kalau kita mempertanyakan mengenai legal standingnya dari awal penulisan atau penurunan dari kata per kata firman itu dalam suatu Alkitab atau dalam suatu Al-Quran, maka tidak ada legal standingnya kita bilang. Baik Alkitab maupun Al-Quran. Itu legal standing daripada Nabi Muhammad. Tidak. Saya kesaksiannya. dulu memotong bahasa Anda bahwasanya baik Al-Quran tidak ada legalitasnya. Al-Quran jelas legalitasnya dari Pak Allah sebagai firman. Legalitasnya itu jelas daripada sang sumber. Yang kedua, ya ada legalitas daripada penyampai firman. Pertama, legalitas daripada sang sumber itu inna nahnu nazzalna dzikra. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Yang kedua, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kami turunkan Al-Quran ya sebagai pembeda, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Bahkan Allah mengatakan la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kapan diturunkan Al-Quran itu pertama kali? Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas legalitasnya daripada Allah sebagai sang sumber dan legalitas daripada penyampai firman itu. Jelas runutannya. Dihafalkan oleh Rasulullah, kemudian sahabat pertama yang menghafal ya 114 surat adalah Sa'id bin Sabit. Jelas. Bahkan ada datanya. Dituliskan kemudian pada tahun 644 Masehi kehalifahan Utsman bin Affan. Jelas. Nah, sementara Anda, ketika saya bertanya kepada Anda tentang legalitas daripada Bibel Yohanes, Markus, Lukas itu tidak ada legalitas, maka sudah gugur kitab Anda dikatakan suci. Yang kedua, kita masuk ke dalam matan isi. Ciri-ciri kitab yang tidak suci itu ketika isinya kontradiktif. Tidak ada korelasi antara ayat satu dengan ayat lain. Satu contoh sederhana ya saya kasih. Dalam Matius 1 nomor 23 dikatakan berita tentang kandungan Maria itu, Gabriel membawa berita kepada Maria, engkau mengandung anak laki-laki dan hendaklah engkau menamainya Emmanuel. Nah, sementara di Lukas 1:31 ya, Gabriel membawa berita kepada Maria bahwasanya engkau mengandung anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Yesus. Nah, masih banyak lagi, ada banyak sekali kontradiktif di dalam. Kalau Anda sanggup mendengarkannya, saya bongkar semua di sini. Tapi cukup satu dulu. Boleh saya bertanya lagi? Saya mau bongkar tentang dalam Bible kalian itu tidak ada kepastian dan kejelasan. Enggak. Satu, tidak ada legalitas. Sebenarnya oke, kalau mengenai itu tadi dasar saya menerima pertanyaan, tapi why not? Enggak apa-apa. Oke, teman-teman sabar dulu, siapa tahu ada teman-teman yang mau lanjut, Bang Jerusalem, Bang, Bang ini Jenas atau teman-teman.